Itu bawa gaet satu gitu, terus rombongan lihat gamelan. Habis lihat gamelan dia pergi ke godekan, lihat pengrajin wayang. Terus di sebelah situ ada pengrajin genteng, di sebelah sana ada pengrajin cabutan. Itu sebenarnya Wiro itu prospeknya ya bagus, tapi itu ya tergantung fasilitasnya pemerintah. Masalahnya tanpa ada fasilitas dari pemerintah yang menjembatani ya impossible lah jadi desa wisata. Nama saya Pak Sutarno, biasa dipanggil Pak Nano, pengrajin gamelan sejak 96-99 saya mulai berdiri sendiri dengan produksi bermacam-macam gamelan Jawa yang saya mulai tahun 99 sampai sekarang, tapi karena pandemi sudah hampir 2 tahun ini sudah tidak mampu produksi lagi. Setahu saya itu gamelan itu asal muasalnya itu sebetulnya, setahu saya saya itu cuma melanjutkan bapak saya ya, itu dari Semarang dulunya. Masalahnya yang membawa gamelan ke Desa Wiron itu dulu Mbah Reso Wiguno. Itu dulu pernah bekerja di Semarang di tempatnya siapa lupa lah. Itu terus dia pulang mendirikan perusahaan sendiri. Dan bapak saya ikut Pak Mbah Reso itu. Setelah Mbah Reso meninggal, terus bapak saya berdiri sendiri. Tahun 96 saya mulai belajar gamelan. Terus tahun 99 bapak saya menyerahkan produknya kepada saya beserta pemasarannya. Sebelum tahun 99 itu saya cuma ikut bekerja dan memasarkan ke Bali. Kalau untuk wisata Wiron sebetulnya banyak ya yang bisa dipamerkan lah istilahnya, yang bisa disuguhkan pada wisatawan ya. Maksudnya dulu sebelum pandemi begini, nggak usah pakai apa-apa, banyak sekali turis yang datang ke kami. Biasanya kalau turis-turis dari luar negeri itu bawa gaet satu gitu, terus rombongan lihat gamelan. Habis lihat gamelan dia pergi ke godekan, lihat pengrajin wayang. Terus di sebelah situ ada pengrajin genteng, di sebelah sana ada pengrajin cabutan. Itu sebenarnya Wiro itu prospeknya ya bagus, tapi itu ya tergantung fasilitasnya pemerintah. Masalahnya tanpa ada fasilitas dari pemerintah yang menjembatani ya impossible lah jadi desa wisata. Dan sedikit tambahan ya, sebetulnya mempromosikan itu sorry saja lah, nuwun sewu untuk pemerintah. Yang mempromosikan gamelan itu hampir 80% malah para gaet itu. Jadi tolong itu gaet-gaet itu dibina yang bagus, dibekali
Nah itu mungkin malah bisa lebih cepat lah daripada program pemerintah cuma program tok tidak dijalankan gitu kan ya, repot. Itu kenyataannya. Masanya yang membawa turis ke sini itu biasanya pemerintah gaet, dan gaet tidak perlu dia datang ke kelurahan, enggak. Dia langsung ke pengrajin dia mau lihat apa ya sudah itu aja. Kalau dulu lah, kalau sekarang nggak bisa bilang pemasaran lah, mau dipasarkan kemana, orang nggak punya uang semua. Kalau dulu itu saya lihat hampir 70% itu ya produk saya itu kan di pasaran ke Bali. Yang lainnya ya di Jawa, ya pernah datang ke orang beli, orang Denmark pernah, orang Belanda pernah, orang Jepang pernah, Amerika pernah. Tapi itu dulu, itu mungkin ya menjadi cuman memori aja kali. Masalahnya gini, kalau produk saya ke Bali, 70% ke Bali. Ya kita tahu semua ya, Bali itu saat ini ekonominya hancur. Sebab dia mengandalkan uang dari luar negeri. Orang luar negeri tidak berani masuk Bali. Ekonomi Bali jatuh. Kan gamelan termasuk harganya tinggi, mahal. Dia tidak mampu beli ke sini. Ya, kami ya terpaksa tutup aja lah. Ya jujur saja lah, untuk dukungan pemerintah setahu saya lah kayaknya nggak ada lah. Dukungan yang bagaimana saya juga nggak ngerti. Wong pemerintah selama pandemi ini juga belum pernah mendatangi kami. Sebetulnya Mas, ada usulan dari saya untuk pemerintah. Kita contoh aja ya, untuk yang Sukarjo ya. Yang di Solo itu ada proyek pengadaan gamelan. Setiap kelurahan itu dikasih satu. Dengan adanya itu menimbulkan minat masyarakat cinta pada gamelan, pada budayanya, dan akan turun-temurun. Kalau di Sukoharjo, Nuwun Sewu, nggak ada. Itu sebelum pandemi loh, sebelum pandemi tidak ada, apalagi ini pandemi ya lebih tidak ada lagi. Itu kenyataannya begitu. Saya selama kerja sendiri tahun 99 sampai sebelum saya berhenti itu berarti tahun 2020 ya, COVID. Itu saya pernah terima bantuan pemerintah itu cuman 1 biji gerinda, mesin gerinda itu loh, 1 tok sampai sekarang. Tak tahu kalau pengrajin lain, tapi kayaknya ya sama saja lah. Nah itu tolong difasilitasi. Yang paling penting kalau saya itu bagaimana pemerintah itu bisa menumbuhkan kecintaan anak-anak atau masyarakat kepada budayanya, gamelannya. Kalau dia sudah seneng, sudah cinta, pasti beli. Kalau dia beli, pengrajin mesti jalan. Nggak usah dibantu materi lah, materi itu sehari 2 hari Pak habis. Ya harapan saya lah untuk pemerintah itu menjalankan fungsinya lah. Kalau pemerintah itu kan sebagai gimana ya, mengembani masyarakat itu memfasilitasi yang umum aja. Berarti dia bagaimana pemerintah membuat program agar masyarakatnya cinta budayanya. Dengan itu otomatis nanti pengrajin sudah jalan sendiri. Tapi didasari dengan pulihkan dulu ekonomi. Maksudnya kalau gamelan itu ekonomi menengah ke atas. Kalau ekonominya begini tidak mungkin orang beli gamelan. Lebih baik buat makan gitu aja. Ya mudah-mudahan saja pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berjalan lagi. Terus terang saya dulu yang karyawan saya itu ya 12, kadang 15, enggak tahulah lari kemana. Dia udah bingung untuk cari kerja tuh. Padahal dulu 12 karyawan itu katakanlah keluarganya 5 orang, berarti sudah berapa orang? 60 orang. Dari berapa puluh pengrajin sudah banyak sebetulnya. Yang penting tolong ekonomi dipulihkan, nanti insya Allah kan semuanya jalan lagi.